Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arca Farayana Zahra dengan NIM 20207100885 yang akan kembali menceritakan tentang tugas yang diberikan kepada Bapak Imam selaku dosen pengampu mata kuliah Prophetic Leadership. Tugas untuk mewawancarai tokoh inspiratif yang berada di sekitar saya. Baik, saya akan menceritakan tentang takmir masjid di masjid dusun yang saya tinggali. Saya berada di dusun Dengung Tri Sleman, Yogyakarta, dengan nama Masjid Al-Ikhlas Dengung. Kemudian takmir bernama Bapak Waluyo. Di sini saya akan menceritakan mengenai beliau. Jadi kita santai saja ya teman-teman. Jadi Bapak Waluyo ini merupakan seorang takmir dengan usia 55 tahun. Kemudian beliau ini telah menempuh pendidikan jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, kemudian S1 dulu di Bogor, yaitu di Institut Pertanian Bogor, yang mana kemudian setelah 2-4 semester kemudian beliau pindah di Universitas Gadjah Mada, yang mana beliau ini tes, jadi tidak menyelesaikan studinya di IPB. Kemudian beliau mencoba untuk tes kembali dan keterima melalui jalur lolos dan undangan diterima di sejarah UGM. Ya, jadi S1 sejarah UGM, kemudian melanjutkan studinya ke strata kedua yang mana juga di sejarah UGM. Jadi S1 lanjut S2. Kemudian sekarang menjadi salah satu kaprodi di vokasi Universitas Gadjah Mada. Nah, poinnya di sini adalah teman-teman, beliau ini setelah tadi aku menjelaskan mengenai jenjang pendidikan, kemudian beliau ini bekerja sebagai dosen dan kaprodi di vokasi UGM. Kemudian beliau ini merupakan seorang takmir, yang mana beliau ini bukan pribumi. Jadi beliau ini bukan asli dari penduduk desa yang saya tinggali sekarang. Jadi beliau ini adalah orang rantauan dari Sumatera kemudian ke Jawa karena studi beliau tadi. Jadi kisah beliau yang menginspirasi saya adalah di mana sebetulnya desa saya ini adalah desa percampuran. Jadi tidak seluruhnya muslim. Jadi di sini juga ada yang non-Islam dan juga ada yang Muslim. Kemudian di Muslim ini sendiri juga sebenarnya banyak dari kalangan, maksudnya banyak aliran. Jadi seperti organisasi seperti Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, kemudian ada dan lain sebagainya ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Kemudian karena perbedaan tersebut, sebenarnya masjid di desa saya ini jadi rancu karena beliau Bapak Waluyo ini adalah salah satu pengurus aktif di Muhammadiyah. Kemudian banyak dari kalangan lain, maksudnya dari organisasi lain seperti Nahdlatul Ulama atau lainnya, itu mengklaim bahwa masjid ini sudah tertandai dengan Masjid Muhammadiyah, dan kemudian banyak dari jamaah tersebut yang akhirnya tidak ke masjid. Kemudian banyak yang karena sudah terklaim atau menampakkan titel tersebut, jadi ya banyak yang tidak mendukung beliau sebenarnya. Jadi hanya kalangan tertentu dan juga sebenarnya minor dan sedikit dari seluruh jamaah muslim di desaku yang tertarik dan berminat untuk ke masjid, yang membangun masjidnya. Ini dalam kutip membangun, karena membangun itu banyak ya pasti aspek-aspeknya, mulai bisa dari membangun masjid itu ya meramaikan masjid, berkegiatan di masjid, kemudian apapun itu yang mengandung unsur islami dan juga masjid pasti disokong, ya kan. Nah, kemudian dari situlah bagaimana sih penyiapan beliau, bagaimana sikap beliau, dan kemudian bagaimana perubahan, inovasi, pergerakan beliau sehingga bisa membangun masjid yang sekarang ini di tengah masyarakat yang berstereotip atau berpikiran seperti itu, teman-teman. Jadi kayak berpikiran yang ini tuh udah Muhammadiyah gitu, udah diklaim, mungkin seperti itu kan. Bagaimana sih beliau ini sungguh luar biasa. Jadi beliau ini orangnya sangat tabah, sangat sabar, karena mungkin keprihatinan beliau setelah saya mewawancarinya, karena beliau ini kan orang rantau, dimana orang rantau ini pasti
gimana ya, pasti beliau ini banyak mendapatkan pelajaran gitu dari daerah satu ke daerah lainnya, mungkin dari orang yang ditemui-temuinya beliau juga, sehingga beliau ini pengalamannya sungguh luar biasa. Kemudian Bapak Aulia ini karena sebagai takmir ya, kemudian beliau ini menganut sistem masjid itu tidak membutuhkan jamaah, karena jamaah lah yang membutuhkan masjid. Beliau berprinsip seperti itu. Jadi teman-teman, sebenarnya banyak banget yang bisa aku ceritakan, cuman karena waktunya sedikit dan terbatas, jadi aku rangkum aja ke dalam satu quotes tersebut yang beliau selalu tanamkan. Masjid itu tidak butuh kita, tidak butuh jamaah, tapi kita yang membutuhkan masjid, ya kan? Jadi kayak yang kita nggak usah mengejudge manapun. Kalau kita meniat untuk beribadah, kita pasti bisa beribadah kan teman-teman. Kita harus ingat kepada Allah, bukan ingat untuk karena dijudge orang-orang gitu. Jadi kayak lebih baik gengsi terhadap manusia nggak sih, daripada gengsi sama Allah. Jadi kayak karena Allah yang menciptakan kita, jadi kita yang harus patuh ya harus patuh pada Allah, nggak usah ikut gengsi-gengsi oleh orang-orang lain. Jadi Bapak Aulia ini benar-benar berpegang teguh, kemudian beliau ini juga sabar, dan juga omongan-omongan yang nggak perlu didengar ya beliau nggak pasti dengar. Beliau akan mendengar hal itu menjadi kebaikan. Jadi mungkin ada suatu bisikan atau suatu apa yang tidak enak, beliau mungkin mengambilnya sebagai itu kritik, kemudian bisa diolah dan juga bisa diinovasi dan menjadi perubahan lagi. Beliau mengevaluasi, kemudian bisa diterapkan di kestrukturan masjid, ditata struktur masjid, sehingga masjid ini bisa dibangun, kemudian bisa mengayomi, bisa menjadi tempat yang nyaman untuk jamaah beribadah. Sehingga sekarang alhamdulillah jamaah ini sadar untuk ke masjid. Jadi perubahan itu yang telah dilakukan Bapak Aulia, sehingga masjid ini teratasi gitu dari masalah-masalah problematika yang sebenarnya sepele, tapi karena orang-orang mengejudge itu menjadi kesalahpahaman yang menimbulkan perbedaan dan perpecahan. Tapi karena kebijaksanaan beliau, dan kemudian beliau dengan sabar dan juga ikhlas dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, ini kan menjadi sebuah tantangan, jadi beliau bisa mengarungi itu semua. Sedikit cerita dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.